Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan Marda L5 bersama saya Gian dan Kang Abbas. Gimana kabar Kang Abbas? Sehat. Wah, jauh-jauh dari rumah ke sini. Terima kasih banget Kang Abbas untuk membawakan cerita lagi ke teman-teman semua. Dan semoga teman-teman di rumah dalam kondisi yang sehat tanpa kurang satu apapun. Kali ini dengan Kang Abbas ini ada beliau cerita tentang gunung lagi yang tentunya cerita yang lebih menarik dari yang kemarin-kemarin. Ini kan cerita tentang apa Kang Abbas? Pendakian yang spontanitas 2 orang, tapi Oh. cuma ke pos 2 jalur juang. Berarti tidak terencana dari Tidak terencana. dadakan. Nah, dadakan. Oh iya. Oke teman-teman, kayaknya ceritanya akan sangat menarik ini. Mari kita dengarkan langsung dari Kang Abbas. Terima kasih Mas Dian. Saya akan menceritakan tentang pendakian tanpa persiapan, tanpa rencana. Pokoknya semuanya tanpa lah. Masih di Gunung Ya, Gunung Slamet. Ya, Gunung Slamet via Juang. Jalur Juang. Jalur. Berarti jalur yang lama ya? Ya, jalur yang lama itu. Singkat kata seperti ini, Mas Gian. Jadi saya pernah obrolan dengan Mas Bima itu lama. Mas Bima itu lebih senior dari saya ya, yang jelas lebih senior. Cuma dia ingin olahraga lah, biasalah. Oh, pemanasan gitu. Pemanasan karena dia udah lama nggak naik. Akhirnya pas jam 4 sore itu kan sudah mendung. Telepon dia ke aku, Bas, yuk kita jalan-jalan ke gunung. Wah, ini jam berapa ini Mas? Nggak apa-apa, yang penting kita udah bawa bekal nih, aku yang beli bekalnya untuk naik gunung. Nggak usah sampai ke atas, cukup pos 2 aja lah. Gitu kan, dia bilang. Oh, gimana sih, masih ada pertimbangan, tapi ya oke lah, biasa orang gunung kan kalau ada panggilan naik, entah itu mau ke pos berapa itu nggak masalah, yang penting naik ya. Oh ya, kebetulan waktu itu aku juga lama itu nggak pemanasan ke gunung kan. Oke lah, gas aja Mas. Akhirnya aku gas dengan Mas Bima itu, karena dia itu sudah ngomong bekalnya ada, mau rokok apa aja, minuman itu udah siap-siap, termasuk sama ininya kompor kecil. Gas ya, gas dan sebagainya. Agar jalan jam 4 persis, jalan itu dari Jerukan, nggak pikiran apa-apa. Aku pakai ini sepatu boot, pakai sepatu boot, nggak pakai ini kaos kaki. Akhirnya jalan dari Jerukan. Saya agak curiga tapi nggak apa-apa, biasa ini udah mulai mendung itu perjalanan. Jam 4 itu aku jalan berdua sampai ke pos 1. Nah, itu pos 1. Kita pakai mantel. musim hujan berarti ya Mas ya? Ya, harus mulai gerimis hujan. Kita nggak ada istirahat lah, cuma ke pos 2 kan. Iya. Anggap aja sudah biasa banget lah. Tapi kan lumayan tinggi kayaknya itu. Lumayan. Pendaki yang masih pemula. Iya. Kita udah bukan pemula, manula udah masuknya. Iya. Untuk pendakian. Kita pakai mantel ini, pakai mantel berdua. Kita jalan, hujan akhirnya. Tadi masih rintik-rintik di pos 1. Di pos 2 itu sudah mulai hujan lebat. Jalan terus, ini mau dilanjutkan enggak? Itu di pertengahan antara pos 1 menuju ke pos 2 itu maghrib terdengar suara azan di situ. Itu kan ada perlintasan itu loh, yang turun ke jalur Kalipatu yang jalur pos 2 lama itu di situ itu mulai ada keanehan. Ada yang manggil Mas. Wah, suaranya cowok apa perempuan Mas? Perempuan, tapi dia tahu suara saya, itu jelas bukan manusia. Udah merinding. Udah ini, ada Mas, benar. Ini ada yang manggil namaku. Dia tahu namaku. Ini ada suara azan tadi. Ini mari kita berhenti dulu di sini. Pas aku di pertigaan persis di jalan, saya berdiri kayak gini. Sini, saya ditarik sama Mas Bima itu. Ya. Jangan di sini. Ini. Rupanya Mas Bima itu tahu. Mas Bima juga Dengar. Dia itu tahu bahwa tadi itu ada yang mau lewat itu. Bakun. Oh, mau lewat di jalur? Iya, mau jalur pas lewat. Pas di persimpangan. Memang kalau maghrib itu, kalau kita bilangnya senekala itu, memang mereka kan bangun kan? Oh iya. Kali bangun itu. Perpindahan dimensi lah ya. Jadi saya tetap meyakini itu. Saya ditarik ya. Saya nggak lihat tapi dengar suara kan, ada manggil saya. Aku minggir, kita berhenti sejenak di sini, walaupun hujan loh.
belum hujan, persilahkan lewat aja. Itu saya udah lemes loh, udah lemes. Ini gimana rasanya itu nggak karuan ya. Padahal dari start awal itu saya masih biasa-biasa, masih fit ya. Dia bilang, Mas Bima, mau lanjut nggak? Lanjut, ngapain tanggung, udah deket itu. Berarti itu di pertengahan ya? Pertengahan. Antara pos Akhirnya, 1 ke 2 ya? Oke lah, gaspol, bahasanya kan gitu, kita sering kayak gitu. Akhirnya gas itu, udah hujan-hujanan tetap itu. Hujan-hujanan, terus sampailah ke pos 2. Sampai ke pos 2 itu kan sudah di pertengahan ya, deket itu. Tinggal jam 7 mungkin. Jam 7 itu jam Bisa, 7 sudah di pos 2. Di pos 2 kebetulan shelternya itu yang kan dari ini terpal itu udah rusak loh, rusak. Hujan gede itu petir. Di bawah pos 2 kan ada sungai itu. Sungainya aja banjir. Iya, dengar gemuruh banjir itu. Ini gimana mau nunggu terang untuk putar balik atau gimana? Ya paling bisanya nunggu terang, ini ada petir juga kan. Akhirnya kami di situ berdua bikin kopi, bikin mie instan, makan bekalnya memang dikasih bekal banyak sama Mas Bima itu. Oh itu apa dimakanin semua lah, sambil ngerokok, nunggu hujan itu terang, reda itu ya. Ternyata redanya tahu nggak Mas, jam berapa itu? Nunggu hujan reda. Jam 8? Jam 9. Sampai jam 9 malam? Jam 9 baru agak reda, bukan reda 100% ya, agak reda. Itu yang namanya kita bikin kopi itu udah yang namanya lintah yang besarnya gini aja udah pada jalan di sini. Saya takut kan. Ngeri amat ini. Mau pulang lagi jam berapa? Berarti di situ bikin shelter, Mas? Enggak bikin shelter. Itu ada shelternya. Oh, sudah ada shelter di situ ya? Cuma rusak. Shelternya udah compang-camping kayak gitu loh. Kan tetap kita hujanan aja ya. Kita gini aja, kita udah terlanjur sini, udah kita bikin enjoy aja lah. Ibaratnya yang serem-serem itu sebenarnya kayak muncul itu ya di dekat-dekat itu ya kerasa kita. Oh, berarti di situ banyak sekali penampakan apa gimana? Ya ada penampakan malam itu. Kita cuekin aja, kita sering akrab di situ, akrab. Kita cuekin, kita makan apa, pikir amat sambil rokok kayak gitu kita berdua. Namanya alam kita lain lah dengan mereka lah, gak usah saling mengganggu kan kayak gitu aja. Ya mungkin dia juga ingin eksis atau apa ya, itu sudah terasa itu. Yang namanya apa itu ada cahaya apa itu di kegelapan impossible kan? Iya. Itu sudah pada muncul. Sampai tunggu hujan reda itu jam 9 persis. Kita langsung kemas-kemas lagi. Kurang kerjaan banget kan berarti kita berdua loh. Maunya cuma jalan-jalan malah sampai malam ya, Mas? Iya. Itu kan tadi bilangnya waktu sore. Saya itu ada waktu libur loh. Besok kita jalan aja sekarang. Harusnya kan besok, liburnya besok ya. Iya. Sore itu kan jalan di situ. Akhirnya ya seperti itu. Kita nikmati aja lah, walaupun hujan petir banyak kendala dan kesereman yang luar biasa. Nah, kita prepare nih untuk pulang. Udah prepare itu. Yang namanya lintas juga di kaki. Saya ngapain dicabutin lah, biarin. Urut terapi itu. Kata teman-teman terapi, biarin aja udah. Itu sampai puluhan yang namanya pacet, apa ya pacet itu ya, udah puluhan. Tapi saya hirokan aja, prepare karena kami nggak bawa tenda, nggak bawa apa kan cepet loh untuk prepare. Udah ini hujan agak reda, kalau mau reda 100% nggak mungkin. Yang penting kita harus pulang. Waktu itu musim hujan mungkin ya, Mas? Hujan petir itu loh. Kita pulang jalan kita. Ya udah, saya di depan. Tadinya saya di belakang kan, saya di depan. Jalan sampai ke pertengahan pos yang tadi kita berangkat itu yang ada suara yang di perempuan manggil-manggil. Persimpangan. Di persimpangan itu saya itu ada keanehan kayak gini. Apa ya? Kok kayak lain? Kok kayak kita jadi pulangnya bertiga ya. Tapi menguntit dari belakang gitu loh. Wah, cuekin aja lah. Hal biasa, kerasa gitu. Kayaknya berlari. Aku pikir ya sejenis siluman atau apa ya. Tapi ini saya cuekin aja. Setelah baru kita nyadar bahwa pas kita berhenti ada pohon bambu itu mendekati. Sudah sampai pos 1, masih saya cuekin aja. Kita lanjut dari pos 1 tengah malam itu ya, baru tengah malam. Berarti udah jam berapa itu, Kang?
Kayaknya ya kurang lebih sudah jam 10-an lah. 10 Jam malam. 10 lebih malah itu. 10 lebih. Setengah 11-an ada. 10 lebih. Lebih 30-an lah. Saya tidak begitu tapi untuk ansar-ansar waktunya. Belum jauh pulang bergegas dari pos 1 itu. Saya berhenti di bambuan, itu ada bambu ya. Berhenti sebentar, kayaknya semakin gak enak banget rasanya. Apa sih? Ternyata Mas, di dekat bambu itu ada sepasang mata, itu seperti senter loh. Dua itu. Terang Mas? Terang, memang terang. Ini sih kalau Mursa kan kecil. Ya. Ini kuning lebih besar kecil. Dari siluet itu bentuk harimau. Itu Kang Bima juga melihat? Melihat, kita sama-sama lihat. Kang itu apa ya? Baik gitu kan ya gitu. Udah, itu udah terasa lemes. Tapi saya yakin ini nggak apa-apa lah ya. Jalan lagi, jalan. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu pelan juga ya. Sedengan aja, jangan bikin reaksi. Dia ngikuti jalan. Tapi anehnya cara jalan mereka itu, dia itu si mbahnya itu meong ya maksudnya. Kalau kita bilang meong, mbah meong. Itu kita jalan di sebelah kanan ya. Kita lihat nengok ke belah kanan itu di sebelah sana. Jalannya itu rusak kayak gitu loh. Memang beneran kayak loncat lah. Besar Mas? Besar. Ya, besar. Di bayan siluet itu besar. Kalau kita noleh kiri, dia posisi di kiri juga. Oh, berarti kalau kita noleh ke kiri, dia ada di kiri. Ya, kita noleh ke kanan, dia ada di kanan. Itu cara jalannya siksa kayak gitu loh. Sampai jalan, sampailah itu di pintu rimba. Aku pikir di pintu rimba sudah lah, itu kan udah jalan aspal kan? Selesai kira lah ya. Udah selesai. Motor itu diparkir di pintu rimba, di semak loh. Kita keluarin pelan-pelan, set. Ya, ini saya tengok kanan kiri itu udah nggak ada. Memang udah nggak ada. Aku kan posisi bonceng itu kendaraannya loh, bonceng. Set, pas kita jalan di aspal, ternyata Mas, kita itu masih diikuti sama masih harimau itu masih mengikuti sepeda motor. Iya, masih mengikuti, tapi dia nggak jalan di aspal. Itu di atas kayak tebingan itu ya, tebingan pinggir jalan itu yang menuju ke ke kebun raya itu. Ke kebun raya Batu Raya. Ya. Itu di atas. Saya nelo lagi itu di kiri itu meloncat nyabrangnya itu kapan saya nggak paham. Seolah-olah dia mengikuti pandangan kita. Iya, mengikuti pandangan kita. Ya. Terus aduh, ikutin nggak apa-apa. Saya sudah sugesti diri saya sendiri bahwa dia itu nemenin. Dia itu nemenin. Ngawal gitu ya. Ngawal itu, nemenin. Terus saya ikutin aduh, tapi ya namanya kita manusia kan, dan gitu tetap lemes kan. Takut ya. Iya, lemes sih. Nggak apa-apa, dia ngawal. Saya di belakang lagi bonceng. Ya ada pemikiran bok dicapel saya kan gitu ya. Tapi dia nggak lari di aspal itu, di jalan aspal. Dia itu larinya memang di semak-semak kayak gitu, walaupun di pinggir jalan. Di mana kira-kira? Dia itu sudah nggak kelihatan lagi mengikuti saya itu di daerah Bopo Kabin. Sudah lewatin kebun raya itu. Kan penerangan sudah banyak nih, sudah ada kayak villa itu kan. Iya, Bopo Kabin kan villa itu ya. Di situ sudah nggak lihat lagi aku. Tapi ini sudah jantungnya kayak mau copot rasanya kan, tetap walaupun dia nemanin gitu. Iya. Itu kita tetap takut. Saya udah kedinginan nih, gemeter kan ya. Udah gemeter kayak gitu, kedinginan tetap. Masih ada nggak Mas? Udah nggak ada, nggak ngikutin ya. Fokus aja Mas. Kang, jenengan sama motornya. Takutnya kecelakaan atau apa ya. Fokus masuk ke jurang karena ketakutan kan. Karena kedinginan udah bawa motornya udah kayak gini. Berarti itu jangan hampir jam 12. Ya sampai rumah jam 12. Akhirnya jalan sampai ke rumah, ke villa tempat aku tinggal kan, di villa ya, di hotel dari Batu Raden kan, tinggal di situ. Aku turun, ini sudah jam gini kok sudah nggak ada orang ya. Aku pikir jam berapa, setelah aku lihat ke dalam, udah jam 12 ternyata masih ya. Akhirnya disitulah saya nggak bisa langsung tetap malam itu pun mandi karena sudah lumpur sih, hujan, sambil ini ngelupasin ini, nyopotin pacet udah ada puluhan ya. Lintah. Kalau lintah kan besar Mas, ya memang ada lintah di sana, tapi nggak, kalau gigit lintah habis loh darah kita. Harus gini-gini, pacet itu
Di kaki saya sekitar 20 ada lah. Banyak banget, ngeri Banyak itu. gitu. Sampai ke ini, ke perut tuh apa itu ada copotin. Ini yang di kaki sambil mandi, copotin semua kan. Copotin mandi air hangat lah. Mandi air hangat. Pas mau tidur kita juga nggak bisa gitu, nanti spraynya basah kena darah semua dong. Iya, Akhirnya benar. pakai kantong kresek. Karena setelah Iya, digigit ya. lintah masih Iya, itu sih ya, Mas. kalau itu darah ngalir terus. Darah ngalir terus Heeh, ya. Sampai saya dibungkus pakai kantong kresek, 2 dipakai lakban kayak gini kayak kaos kaki lah. Baru saya Iya. bisa tidur. Bisa tidur, paginya kayak saya kupasin itu di kantong kresek getih udah banyak banget gitu. Heeh. Itu udah nggak dimimpiin apa itu nggak sudah. Enggak, itu sudah enggak dimimpin. Sampai besok paginya saya baru nalar, itu ternyata teman saya itu Mas Bima itu bilang, Mbak itu nanti pulangnya tolonglah ditemenin, katanya bilang gitu. Si Jadi akhirnya Mas Bimanya bilang seperti iya. itu. Tapi dalam hatinya, Dalam hati tapi tolong baru ngomong ditemenin setelah di bawah. hari berikutnya Hari loh. berikutnya. Memang saya ngomong kayak gitu kok ternyata malah yang ngikutin nemenin kayak gitu. Mungkin yang nemenin di badan kan bisa lari enak aja, saya bilang gitu kan. Iya. Ternyata bener itu kalau kita ngomong apa gitu loh, memang temenin di sana pun baik karena kita sudah familiar kan di jalur itu. Terus gitu. sangat sering ya Kang Abbas ya. Sangat sering sekali, udah nggak kehitung lah. Yang manggil-manggil juga udah tahu namanya Kang Abbas ya. Nah itu yang manggil-manggil itu yang sampai saya heran-heran itu. Bisa tahu nama saya kok. Berarti Kang Abbas mungkin sudah terkenal sekali di Ya, jalur situ. ya mungkin alam sana tahu ini baunya itu bau apek atau apalah. Iya. Udah apal dengan bau saya. Bisa tahu nama saya. Kang Abbas sudah, kalau dihitung udah berapa kali Mas naik jalur ini? Nggak kehitung. Banyak banget ya Kang. Sudah nggak kehitung. Nggak pernah hitung juga sih. Kayak ngapain dihitung? Itu pendakian spontan kayak gitu. Itu juga baru itu. Untuk kami berdua itu baru karena sebelum-sebelumnya kita namanya pendakian kan harus persiapan matang biasanya ya, jauh-jauh matang. Ini enggak, itu begitu temen lagi besok aku libur, harusnya kan besok, malah ini hari ini berangkat aja, saya udah siap ini untuk naik, biasalah kita udah ada ini oke siap gaspol ya, itu nggak mikir, padahal di rumah juga kan aku masih ada pekerjaan kan. Tapi karena dorongan ini naluri pegunungannya ya. Oh iya Kang Abbas, itu yang di persimpangan pertama itu yang manggilin Kang Abbas itu cukup lama apa? Dan Kang Abbas melihat nggak itu sosoknya yang manggil-manggil? Oh enggak, kalau sosoknya aku jujur aja nggak lihat, tapi kalau waktunya ya lama, berapa sampai panggil 2 atau 3 kali, Bas, tapi jelas perempuan itu. Jelas perempuan. Dan Mas Bima pun ikut mendengar, tapi dia kan tadinya di depan. Iya. Di depan kan, jadi nggak begitu lah. Dari arah belakang atau dari depan Mas manggilnya? Oh dari samping. Oh dari samping? Dari samping ke belakang, wong kita sudah melintas kayak gitu langsung. Kang, sini Kang, ada yang manggil. Iya saya udah dengar, udah kita berhenti ini karena ini maghrib, ini ada azan maghrib, kita berhenti dulu. Saya berdiri di jalan itu, Kang Bima kan lihat rupanya, makanya saya ditarik, sini jangan di situ. Kenapa sih Kang? Jangan di situ, katanya ada yang lagi berjalan nih. Ya itu sosok itu, kalau Mas Bima itu lihat ya lihat, tapi nggak begitu jelas, itu perempuan, posisinya perempuan. Waktu itu Kang Abbas nggak merinding mungkin ya, udah biasa ya? Oh ya tetap merinding. Oh tetap merinding Kang Abbas? Ya kan nggak tahu maksudnya kenapa ini. Takut nggak waktu itu? Wah nggak begitu takut sih, nggak. Biasa mungkin ya Kang Abbas ya? Merindingnya alami gitu. Langsung ininya langsung kayak langsung tegang loh ini ya, kayak bulu kuduk ya. Tegang di sini. Kan biasa kayak gitu. Paling astral gitu. Tapi sudah saya nggak hiraukan lah. Saya biasa lewat. Justru yang paling bikin saya takut itu yang sosok macan. Yang sosok harimau ya? Harimau itu. Yang mengikutin sampai bawah itu. Menemani. Ya, mungkin seperti itu cerita dari saya, Mas Gian. Oh iya. Pengalaman pendakian sampai ke pos 2 itu. Oke, pemirsa, demikian cerita dari Kang Abbas. Mungkin sedikit yang bisa kita ambil ketika kita akan melakukan sebuah pendakian, kita harus lebih prepare lagi
dan lebih siap untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga di sana agar bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat, tidak panik, tetap tenang agar bisa kembali dengan selamat tentunya Kang Abbas ya. Siap, betul. Oke, kali ini dari MDL 5, Marda L5 ceritanya seperti L5. Oh ya. Oke, cerita dari Marda L5 seperti ini dari Kang Abbas. Mungkin cukup sampai di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam. Salam Martem. Oh iya. Lu potong maning. Iya, kita lanjut. Oh iya. Salam. Salam itu kan tutup. Oh iya. Salam Martem. Oh iya. Ya langsung. Iya. Lanjut ya. Iya. Pantang terus, salam Marda 5. Pandang terus, salam Marda L5.